Baik anak-anakku, pertemuan hari ini Bu Guru awali dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku? Baik, Bu Guru. Alhamdulillah baik ya. Marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita, yakni belajar dan menuntut ilmu. Baik, seperti biasa sebelum kita lanjut belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bu Guru minta ketua kelas maju pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anakku. Adakah yang tidak masuk hari ini? Ya, alhamdulillah semua masuk ya. Jadi Bu Guru ingin berpesan kepada anak-anakku, jangan sampai sering izin, apalagi sering alpa ya, tidak boleh. Jadi usahakan tetap masuk karena nanti akan berdampak pada hasil belajar anak-anakku. Kalau memang ada di antara kalian yang sakit, silahkan menulis surat, titip sama temannya supaya ada komunikasi ya dengan Bapak Ibu guru di sekolah. Paham anak-anakku ya? Paham, Guru. Baik. Pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks pidato. Hari ini kita akan belajar menulis teks pidato ya. Jadi anak-anakku, Bu Guru harapkan hari ini bisa menulis teks pidato dengan baik. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, apakah anak-anakku masih ingat nih pelajaran sebelumnya? Apakah ada yang tahu apa saja struktur teks pidato? Ya, Patin apa? Pendahuluan, isi, dan penutup. Ya, betul sekali ya. Jadi struktur pidato yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya itu ada tiga. Yang pertama pendahuluan, yang kedua isi, dan yang ketiga penutup. Baik, sekarang Bu Guru mau tanya lagi. Apa saja yang harus ada pada tahap struktur pendahuluan? Ya, Latif apa? Pertama, salam membuka. Kedua, penyampaian berawal. Penyampaian syukur. Tiga, penyampaian hormat. Keempat, pembukaan isi pidato. Ya, jadi dalam tahap pendahuluan itu yang pertama ada salam pembuka ya, kemudian ucapan syukur, kemudian sapaan hormat, dan terakhir penyampaian tema pidato secara umum. Misalnya, pada hari ini izinkan saya menyampaikan pidato dengan tema menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, sekilas tentang itu. Baru kita masuk pada tahap isi dan terakhir penutup. Baik, ternyata anak-anakku masih ingat materi pembelajaran sebelumnya. Jadi anak-anakku, materi tersebut merupakan materi prasyarat untuk anak-anakku bisa mengerjakan tugas hari ini. Ya, jadi harus diingat apa saja struktur dan kaidah kebahasaan teks pidato itu harus anak-anakku kuasai supaya hari ini bisa mengerjakan tugas menulis teks pidato dengan baik ya. Paham anak-anakku? Paham, Guru. Baik, sekarang Guru tanya kepada anak-anak semua, apakah kalian pernah mendengarkan orang berpidato? Pernah. Ya, siapa yang berpidato? Ya, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, tepat sekali ya. Jadi hampir setiap hari anak-anakku mendengarkan pidato yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, Ibu Guru Pembina OSIS, kemudian Bapak Ibu Guru Wali Kelas, hampir setiap hari. Nah, kira-kira apa masalah yang sering disampaikan oleh Bapak Ibu Guru? Kebersihan lingkungan. Ya, apalagi? Kedisiplinan, apalagi? Ya, betul sekali ya. Jadi hal-hal yang biasanya disampaikan oleh Bapak dan Ibu Guru ketika beliau berpidato itu hal-hal yang terkait dengan kegiatan pembelajaran. Misalnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah, kedisiplinan belajar, kemudian persiapan pelaksanaan UTS, kemudian keaktifan anak-anakku dalam pengembangan diri melalui kegiatan ekstrakurikuler. Jadi anak-anakku hari ini juga bisa membuat teks pidato berdasarkan masalah-masalah tersebut, masalah-masalah faktual yang ada di lingkungan sekolah kita. Nah, selain itu, anak-anakku juga bisa mengangkat tema dari masalah-masalah faktual yang sedang viral di media sosial. Sekarang Guru tanya, apa saja kira-kira masalah faktual yang sedang viral di media sosial? Ya, Latif apa?
kerusuhan di Peristiwa Kanjuruhan. Ya, betul. Kerusuhan di Kanjuruhan. Watin? KDRT Lesti dan Bilar. Ya, KDRT Lesti dan Bilar. Ya, Riki? Ferdi Sambo. Ferdi Sambo. Apa lagi? Ya, Julian? Perjudian online. Apa lagi? Banyak ya. Jadi yang anak-anakku sebutkan itu benar. Ada banjir di Jakarta, kemudian kasusnya Ferdi Sambo, kemudian kerusuhan di Kanjuruhan. Itu semua masalah faktual yang bisa kita tuangkan dalam teks pidato ya. Masalah-masalah faktual tersebut bisa kita angkat menjadi tema yang bisa kita tulis dalam teks pidato kita. Nanti dalam teks pidato persuasif kita bisa mengajak orang lain untuk melakukan hal-hal yang positif yang tentunya bisa bermanfaat bagi kita dan orang lain. Jadi anak-anakku nanti tuangkan ide, gagasan, pesannya dalam teks pidato. Ajak orang untuk melakukan hal-hal yang baik ya. Itu pesan Bu Guru. Nah, jadi anak-anakku, tujuan pembelajaran hari ini adalah anak-anakku bisa menulis teks pidato dengan baik berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan yang sudah kita pelajari. Kemudian anak-anakku nanti diharapkan mampu menyampaikan teks pidato secara lisan. Nah, apakah ada di antara anak-anakku yang pernah mengikuti lomba pidato? Patin pernah? Pernah. Ya, di mana? Di kantor desa. Di kantor desa, alhamdulillah. Ya, harapan Bu Guru nanti anak-anakku semua bisa mengambil manfaat pembelajaran hari ini, ya, ini bisa mengikuti lomba-lomba pidato yang diselenggarakan di tingkat desa, di tingkat TPQ-nya ataupun di tingkat sekolah ya. Jadi pasti ada manfaat pembelajaran kita. Oleh karena itu silakan anak-anakku pelajari materi hari ini dengan maksimal, serius dan maksimal ya, tidak boleh ada yang main-main. Baik anak-anakku, jadi sebelum Bu Guru menjelaskan bagaimana langkah-langkah kita menulis teks pidato, nah kita yel-yel dulu ya supaya lebih semangat ya. Nah, bagaimana yel-yel kita hari ini? Kalau Bu Guru mengatakan siapa kita, anak-anakku jawab pelajar Pancasila. Kemudian Bu Guru tanya lagi, pelajar Pancasila, kalian jawab Jaya, Jaya, Jaya. Ya, kita mulai sekarang. Siapa kita? Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila. Jaya, Jaya, Jaya. Baik, terima kasih anak-anakku. Orang bijak mengatakan kata-kata itu adalah doa. Ya, Bu Guru harapkan yel kita hari ini menjadi doa. Mudah-mudahan anakku nanti bisa menjadi pelajar Pancasila yang jaya dan sukses selalu. Amin ya robbal alamin. Baik, sekarang perhatikan anak-anakku, Bu Guru akan menjelaskan materi tentang menulis teks pidato ya. Apa saja langkah-langkah kita menulis teks pidato. Nah, ada 4 langkah menulis teks pidato. Bu Guru minta Riki baca 4 langkah ini. Yang pertama apa? 1. Menentukan tema. Terus? 2. Menentukan pokok-pokok isi pidato. Ya. 3. Menyusun kerangka pidato. 4. Mengembangkan kerangka menjadi teks pidato utuh. Ya, jelas tampilannya ya. Jadi yang pertama kita menentukan tema dulu. Yang kedua menentukan pokok-pokok isi pidato. Yang ketiga menyusun kerangka pidato. Dan yang keempat mengembangkan kerangka menjadi teks utuh berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan teks pidato. Nah, Bu Guru akan jelaskan satu persatu. Silakan diperhatikan. Yang pertama menentukan tema. Nah, Wikaya Patin baca tentang penjelasan tema ini. 1. Tema pidato merupakan ide pokok atau pokok pikiran yang menjadi dasar dalam penulisan teks pidato. 2. Tema pidato bisa diangkat dari permasalahan aktual yang terjadi di lingkungan sekitar. 3. Contoh tema pidato: kebersihan lingkungan sekolah, bahaya narkoba bagi remaja, kedisiplinan belajar, budaya hidup sehat, cinta tanah air, dan lain-lain. Ya, jadi tema pidato itu adalah ide pokok ya atau gagasan pikiran yang mendasari kita menulis teks pidato. Jadi sebelum menulis teks pidato kita harus menentukan tema aja dulu. Apa kira-kira tema yang akan saya buat dalam teks pidato kita? Nah, nanti anak-anakku akan berdiskusi dengan kelompoknya apa tema yang akan dibuat menjadi teks pidato ya. Berikutnya langkah yang kedua, menentukan pokok-pokok isi pidato. Siapa yang baca ini? Tuti baca. Menentukan pokok-pokok isi pidato. 1. Tema kedisiplinan belajar. Pokok-pokok isi pidato. Kedisiplinan merupakan salah satu kunci keberhasilan dan kesuksesan. Jika kita ingin sukses, maka kita harus belajar menggunakan waktu sebaik mungkin sejak usia sekolah dasar. Sebagai seorang pelajar, kita harus mengatur waktu untuk belajar, mengerjakan tugas tepat waktu, membantu orang tua, dan membantu waktu lain seperlunya.
Ya, jadi tahapan yang kedua setelah kita menentukan tema, anak-anakku akan menentukan pokok-pokok isi pidato. Pokok-pokok isi pidato ini harus sesuai dengan tema, tidak boleh menyimpang. Misalkan kalau temanya sudah kita tentukan kedisiplinan belajar, maka yang kita bahas harus kedisiplinan belajar. Jangan membahas yang lain, jangan membahas COVID-19 ya, harus nyambung, harus sesuai dengan tema. Nah, pokok-pokok isi pidato ini bisa anak-anakku mulai dengan kalimat definisi. Kedisiplinan merupakan, kebersihan lingkungan merupakan, boleh menggunakan kalimat definisi seperti itu ya, penjelasan umum tentang tema yang kita angkat. Baru kemudian nanti anak-anakku buat pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar ya. Jadi pokok-pokok isi pidato ini adalah pokok-pokok yang akan kita sampaikan, informasi penting yang akan kita sampaikan kepada pembaca atau pendengar, tentunya harus sesuai dengan tema ya, tidak boleh menyimpang dari tema. Tuh. Jadi pokok-pokok isi pidatonya boleh panjang, boleh 1 paragraf, 2 paragraf, lebih semakin panjang semakin bagus. Langkah yang ketiga, Angga baca. 3. Menyusun kerangka berdasarkan struktur tes pidato. 1. Pendahuluan berisi salam pembuka, ucapan syukur, sapaan hormat, dan penyampaian tema pidato. 2. Isi pidato berupa pokok-pokok pidato yang sudah ditentukan. 3. Penutup berisi simpulan isi pidato, ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam penutup. Ya, jadi setelah kita menentukan pokok-pokok isi pidato itu yang nantinya ada dalam struktur isi, kita harus bisa menyusun kerangkanya dulu. Ya, kerangkanya seperti ini, ada 3 struktur. Yang pertama pendahuluan. Kalian di sana menuliskan salam pembuka. Ya, sudah tahu semua salamnya seperti apa. Kemudian ucapan syukur. Kalian sudah setiap hari mendengarkan bagaimana Bapak Ibu menyampaikan pidato, pasti bisa. Ya, marilah kita panjatkan puji syukur dan seterusnya. Selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Itu bisa disampaikan pada tahap pendahuluan. Kemudian sapaan hormat. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Wali Kelas dan seterusnya. Ya, jadi itu sapaan hormat. Kemudian penyampaian tema pidato. Izinkan saya pada hari ini menyampaikan pidato dengan tema menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Boleh. Jadi penyampaian tema secara umum. Itu pada tahap pendahuluan. Kemudian yang kedua, isi pidato. Nah, tadi kita sudah menentukan pokok-pokok isi. Tinggal kalian masukkan pada tahap isi, ya. Kemudian yang ketiga, penutup. Nah, pada bagian penutup ini isinya yang pertama simpulan isi pidato. Kita simpulkan isi pidato kita secara umum. Biasanya berupa ajakan yang positif, mengajak orang berbuat baik, mengajak orang untuk melakukan hal-hal yang baik. Kemudian ucapan terima kasih, jangan lupa kita ucapkan terima kasih kepada pendengar kita, ya. Kemudian permohonan maaf. Saya meminta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian pidato saya dan seterusnya. Baru terakhir salam penutup. Nah, baru tahap berikutnya. Perhatikan anak-anakku, yang keempat, mengembangkan kerangka menjadi teks pidato utuh dengan memperhatikan kaidah kebahasaan. Nah, yang pertama ini tahap pendahuluan secara terperinci, mulai dari salam pembuka, kemudian sapaan hormat, ucapan syukur, dan penyampaian tema secara umum. Anak-anakku bisa lihat contohnya, jadi seperti ini pada tahap pendahuluan, ya. Nanti anak-anakku bisa berkreativitas. Apa saja yang harus dimasukkan dalam pendahuluan, anak-anakku diskusikan dengan teman kelompoknya. Semakin lengkap, semakin bagus nilainya, ya. Nah, berikutnya setelah pendahuluan ada isi. Nah, di sini kita langsung menuju ke pokok-pokok isi pidato yang sudah kita tentukan. Tentunya sesuai dengan tema yang kita angkat. Kalau anakku mengangkat masalah kebersihan, bahas tentang kebersihan. Kalau anak-anakku mengangkat masalah tentang kedisiplinan, bahas tentang kedisiplinan belajar. Ya. Berikutnya, nah di sini masih kelanjutannya. Jadi isi pidato itu semakin panjang semakin bagus. Namun terlalu panjang juga tidak bagus. Orang akan bosan mendengarkannya. Lebih baik singkat, padat, namun jelas dan para pembaca bisa memahami apa yang kita sampaikan, ya. Jadi kalimatnya harus diperhatikan anak-anakku. Nah, baru ini terakhir penutup, ya. Nah, di penutup ini ada simpulan pidato kita secara singkat saja, kemudian permohonan maaf, ucapan terima kasih dan salam penutup, ya. Jadi itu anak-anakku. Nah, nanti Bu Guru akan bagikan LKPD-nya, anak-anakku akan mengerjakan bersama anggota kelompoknya. Jadi yang pertama nanti kita akan membagi kelompok, kemudian anak-anakku akan mengerjakan LKPD yang sudah Bu Guru siapkan.
Nah, yang pertama nanti anak-anakku mendiskusikan tema. Tema apa yang dibahas ya? Masing-masing kelompok tentunya akan berbeda tema yang diangkat berdasarkan kesepakatan anggota kelompoknya. Kemudian setelah menentukan tema, anak-anakku mendata pokok-pokok isi pidato. Ya, harus sesuai dengan tema. Jangan keluar dari tema. Berikutnya, membuat kerangka pidato berdasarkan struktur tadi yang sudah guru jelaskan. Selanjutnya, mengembangkan kerangka pidato menjadi teks pidato utuh yang bagus ya. Nah, nanti kalau sudah selesai, perwakilan dari masing-masing kelompok akan maju membacakan hasil menulis teks pidato. Nanti guru harapkan kelompok yang lain menanggapi, memberikan tanggapan ya, apa kekurangan dari teks pidato kelompok yang lain. Nah, saling memberi masukan untuk perbaikan berikutnya. Ya, baik anak-anakku, jadi Bu Guru ulang kembali, ada 4 langkah kita dalam menulis teks pidato. Yang pertama menentukan tema. Kemudian yang kedua menentukan pokok-pokok isi pidato. Yang ketiga menyusun kerangka pidato berdasarkan strukturnya. Kemudian yang keempat mengembangkan kerangka pidato menjadi teks pidato itu. Sampai di sini penjelasan Bu Guru, ada yang mau ditanyakan? Ya, Meli? Apa perbedaan tema dengan judul? Oh iya, jadi temannya Meli tadi menanyakan apa perbedaan tema dengan judul. Jadi anak-anakku perhatikan, banyak orang menyamakan tema dengan judul, padahal keduanya berbeda ya. Bu Guru akan jelaskan perbedaan keduanya. Jadi tema itu merupakan ide pokok atau gagasan pikiran yang menjadi dasar kita dalam menyusun teks. Jadi tema itu harus kita tentukan terlebih dahulu sebelum menyusun teks. Apa permasalahan yang kita angkat, apa temanya, baru kita bisa menulis teks pidato. Berbeda dengan judul. Kalau judul itu kita bisa buat setelah teks kita jadi. Nah, judul itu pemberian nama pada sebuah teks kita. Jadi judul bisa kita buat setelah teks pidato kita jadi. Ya. Kalau membuat judul boleh sama dengan tema. Kalau temanya sudah spesifik. Misalnya temanya kalian mengangkat menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Judulnya boleh sama, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Tetapi kalau temanya masih umum, anak-anakku harus bisa membuat judul yang lebih spesifik. Misalnya temanya tentang narkoba, sangat umum. Anak-anakku nanti bisa membuat judul yang lebih spesifik, misalnya bahaya narkoba bagi remaja. Ya, jadi itu. Nah, kemudian kita bisa membuat judul harus lebih menarik supaya orang-orang tertarik membaca teks pidato kita. Misalnya tadi kalian mau mengangkat tema tentang kerusuhan di Kanjuruhan. Nah, nanti anak-anakku bisa membuat judul yang menarik. Misalnya tragedi berdarah di lapangan sepak bola Indonesia. Sudah menarik. Boleh juga membuat judul stadion maut membahayakan integritas bangsa. Nah, jadi judul itu sudah berbeda dengan tema, ya. Kalau temanya sangat umum, kita bisa membuat judul lebih spesifik lagi. Kemudian kita harus bisa membuat judul yang sangat menarik supaya orang tertarik membaca teks pidato kita. Paham anak-anakku semua? Paham ya. Jadi ya baik. Jadi anak-anakku harus bisa menentukan tema terlebih dahulu sebelum membuat teks pidato. Apa tema yang diangkat? Apa tema yang akan dibuat dalam teks pidatonya? Nah, anakku nanti bisa mengangkat tema berdasarkan masalah faktual yang ada di lingkungan sekolah kita. Boleh juga anak-anakku mengangkat tema berdasarkan masalah faktual yang sedang viral di media sosial. Paham anak-anakku semua ya? Paham. Ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, kalau tidak ada berarti sudah paham. Sekarang Bu Guru minta kalian membuat kelompoknya. Satu kelompok ada yang 4 orang, ada juga yang 5 orang. Segera dibuat kelompoknya. Majuan, Julian. Nah, ya boleh. Ya, segera bergabung dengan kelompoknya. Boleh, mana-mana. Duduk. Angga duduk.
Sudah. Sekarang masing-masing perwakilan kelompok maju satu orang untuk mengambil LKPD yang sudah Bu Guru siapkan. Satu orang ya. Pais ambil, Angga. Oh iya, Nurul Hafiza ambil. Tuti ambil satu, Riki. Satu ya, satu kelompok satu. Ya, silakan duduk yang bagus anak-anakku, fokus mengerjakan LKPD-nya. Sekarang Bu Guru beri kesempatan 20 menit untuk menyelesaikan LKPD-nya ya. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti ketika proses mengerjakan LKPD, Bu Guru silakan. Langsung ya diskusikan dengan anggota kelompoknya. Pertama diskusikan temanya. Tema apa yang akan kalian ambil? Langsung tulis di LKPD-nya. Ya, silakan berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Tidak ada yang main, kalian harus bisa berbagi informasi kira-kira apa tema yang menarik yang akan kalian buat menjadi teks pidato. Ya, setelah menentukan tema, silakan langsung buat kerangka teks pidatonya ya. Tentukan pokok-pokok isi pidatonya, apa saja yang kira-kira anakku akan sampaikan dalam isi pidatonya, tentunya terkait dengan tema. Ya, tidak boleh ada yang keluar dari tema. Assalamualaikum. Temanya bahaya narkoba. Kelompok Tuti apa temanya? Iya. Kebersihan lingkungan. Iya, boleh. Kelompoknya Angga, apa temanya diambil? COVID-19. Ya, bagus. Riki, apa temanya? Internet. Ya, bagus. Latif, apa tema kelompoknya? Akhlak terpuji. Ya, lanjutkan. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan silakan bertanya kepada Bu Guru. Ya, tahap pendahuluan ditulis, disempurnakan. Ya, kalau sudah selesai tahap pendahuluan langsung isi ya. Tulis langsung pokok-pokok isi pidato yang sudah ditentukan, harus sesuai dengan tema. Jangan keluar dari tema. Ingat harus ada pesan yang akan disampaikan. Pesan itu berupa ajakan untuk mempengaruhi orang ya. Bagaimana orang tertarik untuk mengikuti ajakan kita, melakukan hal-hal yang positif. Buka saja dulu. Lingkungan tidak dengan baik-baik.
Sudah tahap pendahuluan langsung isi. Ayo ditulis langsung. Salah satu cara agar Lebih cepat mencatatnya. Oh iya, bisa dibacakan. Temanya tentang apa ini? Oh iya, akhlak terpuji tadi ya. Udah beda-beda tema. Ya, kalau sudah selesai tahap pendahuluannya, lanjutkan. Tahap isi itu pokok-pokok isi pidato yang sudah kalian tentukan itu dimasukkan dalam kolom isi. Ada yang mau ditanyakan, Latif? Udah paham ya? Ya, lanjutkan tugasnya. Ya, silakan anakku berdiskusi dan kelompoknya, kira-kira isi pidatonya apa ya? Dilihat kelengkapan isi pidatonya. Singkat, padat, namun jelas. Kemudian ingat pada bagian penutup apa saja yang harus ada, jangan sampai kurang tugasnya. Riki, ada yang mau ditanyakan? Udah paham ya? Apa tema yang diangkat kelompoknya? Internet. Oh iya.
Faiz jangan ngantuk ya. Wikaya Patin, ada kesulitan? Ya, yang merasa ada kesulitan dalam menyusun teksnya boleh bertanya kepada Bu Guru ya. Apa Pateh, jangan tidur. Kurang sehat Pateh. Pilek. Ya, kalau sudah selesai menentukan pokok-pokok isi pidato, langsung lanjutkan ke tahap penutup ya. Jangan lupa pada tahap penutup itu ada ucapan terima kasih, kemudian permohonan maaf, simpulan pidatonya secara singkat, dan terakhir salam penutup. Kelompoknya Wikaya Patin sudah masuk penutup? Sudah selesai? Oh ya, kita tunggu kelompok yang lain. Kelompoknya Riki masih pada tahap apa? Penutupan ya. Kelompoknya Latif masih tahap isi? Ya, silakan dilanjutkan.
Gitu. Oh, iya. Bisa. Ingat nanti para masing-masing perwakilan kelompok maju membacakan hasil diskusinya ya. Kelompok yang lain silakan memberikan tanggapan. Kekurangan kelompok yang lain itu apa? Didengarkan nanti tahap pendahuluannya sudah lengkap atau masih ada yang kurang. Berikan komentar kalau masih kurang. Kemudian tahap isi juga silakan didengarkan nanti. Kalau memang ada yang kurang kira-kira apa yang harus dilengkapi. Demikian juga tahap penutup nanti. Kalau memang ada yang kurang pada tahap penutup isi pidato temannya, silahkan diberikan masukan. Silahkan diberi masukan supaya nanti anak-anakku bisa mengedit atau memperbaiki tugasnya. Ya, kelompoknya Patin sudah selesai. Kemudian Diki sudah? Oh ya, sudah selesai. Kelompoknya Latif masih tahap penutup. Kelompok Tuti masih apa? Penutupan juga? Nurul Hafizah ya sudah penutupan. Ya tinggal sebentar ya mah. Waktu kita masih, silakan diselesaikan tugasnya, baru nanti masing-masing kelompok maju membacakan hasil menulis teks pidatonya ya. Ingat nanti pertemuan berikutnya anak-anakku kita akan mencoba menyampaikan teks pidato secara lisan ya. Jadi teks pidato hari ini silahkan nanti diedit kembali berdasarkan masukan dari teman-temannya supaya lebih bagus hasilnya. Dan itu nanti akan kita sampaikan secara lisan ya. Kelompoknya Latif sudah selesai? Yang sedikit. Kelompok Nurul sudah selesai? Yang sedikit? Iya, Riki sudah selesai kelompoknya tadi. Baik, sekarang kita mulai presentasi dari kelompok 2 ya, Patin. Tadi pertama jadi, silakan. Siapa perwakilan kelompoknya? Wikaya Patin, ya maju. Yang lain dengarkan ya. Nanti berikan tanggapan apa yang kurang dari teks pidatonya kelompok 2. Ya, atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperwakilkan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Hadirin yang saya hormati, pidato singkat yang akan saya sampaikan kali ini menerangkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Pertama-tama perlu kita sadari bahwa lingkungan adalah tempat menggantungkan hidup bagi kita semua. Umat manusia, maka kita harus menjaga lingkungan kita baik-baik agar bumi
memberikan bencana bagi kita, salah satu cara agar lingkungan tidak memberikan bencana bagi kita adalah menjaga kebersihan lingkungan. Dalam menjaga kebersihan lingkungan, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa arti kebersihan lingkungan. Arti kebersihan lingkungan yang sesungguhnya adalah sesuatu keadaan di mana lingkungan tersebut adalah layak untuk ditinggali manusia, di mana keadaan kesehatan manusia secara fisik dapat terjaga, maka kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta kehidupan yang layak sejahtera. Seperti yang kita ketahui, kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk diantaranya debu, sampah, dan bau. Di zaman modern, setelah Louis Pasteur menemukan proses penularan penyakit atau infeksi disebabkan oleh mikrob. Kebersihan juga berarti sebebas dari virus, bakteri, patogen, dan bahkan kimia berbahaya. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang Guru persilahkan kepada kelompok yang mau menanggapi. Ya, kelompok Tuti silakan mau menanggapi. Menurut saya di bagian penutup masih kurang tepat karena tidak ada ucapan terima kasih. Oh iya. Selain kelompoknya Tuti, ada lagi yang mau menanggapi? Ya, Latif. Saya setuju dengan pendapat Tuti bahwa kelompok masih kurang pada tahap penyaluran, yaitu tidak mengucapkan salam hormat dan pada bagian penutup tidak mengucapkan permohonan maaf. Oh iya, masukan dari temannya ya, Terima Tuti. kasih masukannya teman-teman, kami akan memperbaikinya. Ya, silakan ditutup. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2 tampil pertama. Jadi tadi masukan dari temannya Tuti, kelompok 2. Yang pertama itu masih kurang pada tahap pendahuluan ya. Harusnya secara rinci siapa saja yang kita hormati itu ditulis lengkap. Misalnya yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Wali Kelas, teman-teman yang berbahagia, semuanya lebih dirinci lagi ya. Nah, itu masukan dari temannya. Kemudian pada tahap penutup juga, tadi belum mengucapkan permohonan maaf. Jadi ada saja kesalahan dalam penyampaian kita sehingga kita perlu menyampaikan permohonan maaf pada tahap penutup. Itu masukan dari teman-temannya. Nanti diedit lagi ya supaya lebih sempurna lagi teks pidatonya. Baik, kelompok berikutnya siapa? Kelompok berikutnya, ya kelompoknya Angga maju. Yang lain dengarkan temannya ya. Apa kekurangan dari teks pidato temannya, silahkan diberikan masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu guru yang serta saya hormati serta teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato COVID-19. Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya virus corona baru di seluruh dunia. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada bulan Desember 2019. Penyebaran virus ini sangatlah cepat. Virus ini dapat menular jika berinteraksi langsung dengan penderita serta melalui gerakan air liur yang berasal dari batuk dan bersinnya. Pada saat ini, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia semakin bertambah banyak. Maka dari itu kita harus mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker saat keluar rumah, menjaga jarak minimal 1 meter, menghindari kerumunan, dan jangan lupa untuk mencuci tangan menggunakan sabun. Marilah kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya dan perekonomian kembali pulih. Demikian pidato yang bisa kami sampaikan. Semoga kita semua diberi perlindungan dan kesehatan
terjangkit dengan virus yang mematikan tersebut. Terima kasih atas kesempatan yang telah Bapak Ibu guru berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau memberikan tanggapan? Ya, Patin. Menurut saya bagian pendahuluan masih kurang, yakni tidak ada sapaan hormat. Seharusnya lebih terperinci dengan menyebutkan siapa saja yang dihormati. Dan juga bagian penutup juga masih kurang, yakni tidak ada kata ucapan terima kasih. Terima kasih atas sarannya. Kami akan memperbaikinya. Ya, ada lagi yang mau menanggapi kelompok lain? Pas ya. Jadi itu masukan dari temannya. Ya, silakan ditutup. Ya, jadi masukan dari temannya silakan dicatat. Jangan lupa anak-anakku sebagai bahan evaluasi nanti ya. Anak-anakku bisa mengedit kembali teks pidatonya supaya lebih bagus ya. Tadi masukan untuk kelompok Angga bahwa pada tahap pendahuluan itu juga masih kurang ya. Harusnya lebih rinci siapa saja yang akan dihormati itu disampaikan. Nah, hadirin yang hadir itu siapa saja, kalau ada tokoh masyarakat, ada Bapak Kepala Sekolah, ada Bapak Ibu Guru, silakan disampaikan salam penghormatannya lebih lengkap. Baik, kelompok berikutnya. Kelompok berapa? Kelompok Riki, ya, maju. Perhatikan ya, dengarkan teman-teman. Dengarkan penyampaian temannya, berikan masukan, komentar yang positif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Hadirin yang saya hormati, pidato singkat yang akan saya sampaikan kali ini menerangkan kemudian terhadap teknologi. Hadirin sekalian, internet sangat dibutuhkan di zaman sekarang ini untuk melakukan berbagai keperluan. Internet sekarang ini sudah memasuki inti penting dari kehidupan manusia sehingga kata internet sudah tidak lagi asing di manusia. Karena memang berbagai kegiatan dan pekerjaan bisa dikerjakan hanya melalui internet. Nah, dengan semakin banyak kemajuan teknologi internet ini, diharapkan kita semua mampu memanfaatkan secara maksimal. Jangan gunakan internet untuk kegiatan yang merugikan kita, seperti mengakses internet negatif dan melakukan penipuan. Tetapi jadikanlah kemajuan teknologi ini untuk membantu kebutuhan dan kegiatan kita terkait belajar ataupun bekerja. Kesimpulannya adalah bahwa internet memiliki dampak positif yang sangat luas yang dapat kita manfaatkan untuk membantu persoalan dalam kehidupan. Harapan saya kepada teman-teman semua yaitu semoga dapat menggunakan internet dengan sebaik-baiknya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan terkait pentingnya teknologi internet yang dalam kehidupan kita. Terima kasih telah mendengarkan pidato singkat saya ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang Bu Guru persilakan kembali. Kelompok siapa yang mau menanggapi? Ya, Nurul Hafizah. Menurut saya pada bagian isinya masih kurang tepat. Seharusnya dipaparkan secara rinci dampak positif dan negatif internet bagi manusia. Oh iya, masih ada tanggapan lagi. Ya, Dikaya Patin. Dengan pendapatnya kelompok 3 bahwa isi teks pidato kelompok 4 masih kurang, seharusnya dipaparkan secara rinci dampak positif dan negatif internet bagi manusia. Ya, itu tanggapan dari temannya. Bisa ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, jadi perhatikan Diki, kelompok 4 ya, masukan dari temannya tadi dicatat bahwa masih kurang dalam pada struktur isi ya. Harusnya dipaparkan dampak positif dan dampak negatif teknologi ya, supaya isinya lebih bagus. Baik, itu kelompok 4. Kelompok yang belum tampil, Tuti belum ya? Silakan maju. Berarti tinggal 2 kelompok. Setelah kelompok Tuti, terakhir kelompok Latif ya. Ya.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Bahaya Narkoba. Yang terhormat Bapak Ibu Guru serta teman-teman yang saya cintai, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkah dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari yang cerah ini, pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pidato yang berjudul Bahaya Narkoba. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa jumlah pengguna narkoba di Indonesia begitu besar. Hal ini disebabkan karena lemahnya Kelompok Latif terakhir. terhadap para pengedar internasional yang terlibat menjalani kerjasama dengan warga negara Indonesia dan memperoleh keuntungan yang besar. Penyalahgunaan narkotika dan zat aditif lainnya itu tentu membawa dampak yang buruk seperti perubahan perilaku pengguna kesehatan, menurunnya produktivitas kerja, kriminalitas dan tidak kekerasan lainnya. Penyalahgunaan narkoba dapat dicegah melalui program-program yang antaranya mengikuti kegiatan-kegiatan sosial, tidak bergaul dengan pengguna atau pengedar narkoba, dan tidak cepat terpengaruh rayuan dan ajakan untuk pengguna narkoba. Mengingat bahwa pengguna narkoba biasanya lebih didominasi oleh para remaja dan anak sekolah. Oleh karena itu, sekolah harus melakukan pencegahan sejak dini. Sekolah harus secara rutin memberikan penyuluhan kepada siswa tentang bahaya dan akibat dari penyalahgunaan narkoba. Selain itu, sekolah juga bisa melakukan program waspada narkotika dengan cara mengenali ciri-ciri siswa yang pengguna narkoba. Waspadai adanya tamu yang tidak dikenal atau pengedar dan melakukan razia dadakan. Teman-teman sekalian yang berbahagia, marilah kita berusaha menghindari dan menjauhi serta ikut memperantas pengguna narkoba. Jangan sampai barang haram tersebut menyusup masuk ke dalam kehidupan masyarakat kita, apalagi di lingkungan sekolah kita tercinta ini. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata saya, mohon maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada kelompok yang mau menanggapi? Bu Guru persilakan. Ya, kalau tidak ada, berarti sudah pas ya. Insya Allah isinya sudah lengkap, ditutup. Demikian hasil dari diskusi saya Kelompok 1. kelompok 1 Ya. mengucapkan salam. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Berarti tinggal 1 kelompok. Kelompok Latif yang belum ya? Sudah siap Latif? Silakan. Ya, perhatikan teman-temannya menyampaikan pidato ya, masih tahap belajar, tidak apa-apa. Nanti pada waktunya kalian akan sangat lancar membaca teks pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 5. Pertama-tama marilah kita Ya, dengarkan temannya. dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkah dan rahmat-Nya lah kita semua Bisa berdiri di dekat dia supaya masuk. Sehat walafiat. Salawat dengan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai pengikutnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya ingin menyampaikan dan berbagai ilmu kepada kita semua, yaitu tentang akhlak terpuji. Nabi Muhammad adalah suri tauladan kita. Beliau mempunyai akhlak yang sangat terpuji dan berbudi luhur. Jadi sudah seharusnya kita sebagai umat Islam meneladani sikap Nabi kita semua. Akhlak merupakan perilaku, tabiat, dan perangai. Jika memiliki dari segi bahasa, ada 2 jenis akhlak, yakni akhlak mahmudah, yaitu akhlak terpuji, dan akhlak mazmumah atau akhlak tercela.
Jika ingin menilai seseorang, pertama kali yang dilihat adalah akhlak dan budi pekertinya. Apakah seseorang itu baik atau tidak bisa dilihat dari tabiat kesehariannya. Faktor seseorang mempunyai akhlak mulia atau akhlak terpuji dipengaruhi pendidikan agama dan moral yang diterimanya sejak kecil. Benar, pendidikan agama dan moral sebaiknya ditanamkan sejak dini agar karakter seseorang terbentuk memiliki akhlak terpuji dan berbudi pekerti yang luhur. Hal ini tentu saja impian semua orang. Teman-teman yang berbahagia, bisa kita lihat di zaman ini korupsi terjadi di mana-mana. Sebenarnya hal ini dipengaruhi oleh pendidikan agama, moral, dan karakter pada diri koruptor, namun tidak diberani pendidikan moral dan agama yang memandai sehingga kesadaran dalam dirinya untuk berbuat jujur zong alias nol besar. Coba kalau mereka mempunyai akhlak terpuji, pasti ceritanya akan jauh berbeda atau jauh lebih baik. Jagalah budi pekerti yang luhur dan akhlak yang terpuji agar hidup kita menjadi lebih aman. Orang yang mempunyai akhlak terpuji dan berbudi luhur akan dipercaya setiap orang dan bisa diandalkan. Maka dari itu marilah kita jaga diri kita dan berusahalah memiliki akhlak terpuji walaupun mungkin bagi sebagian orang susah. Maka dari itu apabila kita melihat teman yang kurang berakhlak, sudah seharusnya kita untuk memberikan teguran dan nasihat yang baik supaya berubah menjadi lebih baik lagi. Demikian pidato saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, selanjutnya Bu Guru berikan kesempatan. Adakah yang mau memberikan komentar? Kelompok 4 ada? Tidak ada? Ya, kelompok 1. Baik, ya sepertinya sudah lengkap ya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 5 ya, kelompok terakhir. Ya, jadi isinya tadi sudah lengkap. Bu Guru dengarkan bahwa akhlak itu dibagi menjadi 2 ya. Ada akhlak mahmudah, ada akhlak mazmumah. Jadi anak-anakku yang masih kurang minta tolong nanti dilengkapi ya, karena pertemuan berikutnya itu kita akan mencoba menyampaikan teks pidato secara lisan. Nah, kita maklumi kalau tadi masih ada yang kurang lancar membaca teks pidatonya. Nanti kalian latihan di rumah ya. Anak-anakku bisa mempelajari bagaimana cara menyampaikan pidato nanti supaya pertemuan berikutnya anak-anakku sudah ada bekal, sudah siap untuk menyampaikan pidatonya. Siap anak-anakku semua? Siap. Siap. Ya. Jadi simpulan pembelajaran kita hari ini adalah bahwa langkah-langkah menulis teks pidato itu ada 4. Yang pertama menentukan tema, yang kedua ya, yang ketiga ya, menyusun kerangka pidato berdasarkan strukturnya. Yang keempat ya, mengembangkan kerangka menjadi teks pidato utuh berdasarkan kaidah kebahasaan teks pidato. Nah, untuk pertemuan berikutnya anak-anakku harus mempelajari ya bagaimana cara orang menyampaikan pidato. Silahkan bisa anak-anakku download di YouTube bagaimana model berpidato para juara itu. Bisa disimak pidatonya, bagaimana gesturnya, intonasinya, silakan ditiru ya. Pada pertemuan berikutnya kita akan mencoba belajar menyampaikan pidato secara lisan. Jadi teks yang anak-anakku buat hari ini silahkan diedit ya, berdasarkan masukan dari teman-temannya tadi. Kemudian latihan menyampaikan secara lisan di rumah. Bisa kalian latihan di depan cermin ya. Jangan terlalu cepat menyampaikan, jangan juga terlalu pelan ya. Silahkan latihan di rumah. Anak-anakku bisa mempelajari bagaimana cara menyampaikan pidato yang baik. Bisa anak-anakku browsing di internet bagaimana langkah-langkah menyampaikan pidato yang baik, apa saja yang harus diperhatikan, bagaimana lafalnya, intonasinya, gestur, gaya tubuhnya dan sebagainya. Anak-anakku juga bisa melihat video orang berpidato ya. Siap anak-anakku semua? Siap. Baik. Harus siap ya. Jadi nanti kita akan bertemu kembali dengan materi menyampaikan pidato secara lisan ya. Nah, sekarang sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Bu Guru ingin ketua kelas maju pimpin doa. Ya, ketika berdoa duduk yang rapi, bagus, susu ya, jangan ada yang main-main. Ya, seperti tadi. Sebelum kita Tutup. tutup pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan
keyakinan masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Ya, jadi demikian pembelajaran kita hari ini anak-anakku. Marilah kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Bu Guru akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.